Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Widi Nurcahyo. Sahabat Pendikar Pecangon, pada konten ini saya mengajak sahabat untuk kembali mengambil hikmah atau pelajaran dari sebuah kisah. Kali ini kisah tentang pemerah susu. Suatu kali di zaman Rasulullah di kota Madinah hidup seorang pemuda, seorang laki-laki yang mempunyai kebiasaan untuk membantu memerah susu dan juga mengolah gandum untuk menjadi roti. Nah, biasanya laki-laki ini menawarkan diri untuk membantu memerah susu kambing atau susu onta dan juga mengolah gandum, ya, mulai dari menggiling gandum sampai kemudian mengolahnya menjadi roti. Dan umumnya yang dibantu adalah keluarga-keluarga yang miskin ataupun janda-janda yang memang sudah lemah, tidak kuat untuk melakukan pekerjaan berat. Nah, dengan keberadaan laki-laki inilah banyak ya penduduk Madinah yang merasa terbantu, terutama yang sudah tidak mampu untuk bekerja berat. Namun setelah Rasulullah wafat dan kepemimpinan kaum muslim diteruskan oleh sahabat Nabi yang terdekat, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki ini tidak pernah memperlihatkan diri lagi, sehingga banyak yang merasa kehilangan, termasuk seorang gadis kecil yang dulu selalu dibantu untuk melakukan pekerjaan karena orang tuanya sudah tidak kuat lagi, sementara dia sendiri masih kecil, tenaganya belum kuat, belum sanggup melakukan pekerjaan yang berat. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya juga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga si gadis kecil ini juga merasa kehilangan. Kemana gerangan laki-laki yang biasa membantu memerah susu tersebut? Nah, kemudian gadis kecil ini satu kali bertanya kepada ibunya, Umi, anak gadis kecil ini memanggil ibunya Umi. Ya Umi, kemanakah gerangan laki-laki yang biasa membantu kita? Sudah lama tidak kelihatan. Ya anakku, Umi pun tidak tahu kemana dia gerangan. Nah, satu kali tiba-tiba ada orang mengetuk pintu ke rumah gadis kecil ini. Tok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian setelah gadis kecil ini buka pintu, ternyata dia sangat gembira karena ternyata yang di depannya itu adalah laki-laki yang biasa menolongnya memerah susu. Kata laki-laki tersebut, "Mari aku bantu memerah susu kambingmu." "Ayo tuan, aku antarkan ke kandang kambing." Gembira sekali gadis kecil ini, ternyata laki-laki itu kembali memperlihatkan dan menawarkan untuk membantu memerah susu kambing. Nah, ketika laki-laki ini sedang memerah susu kambing, gadis kecil ini masuk ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada uminya. "Ya Umi,
Ternyata laki-laki yang biasa membantu memerah susu kambing kita telah datang. Kata uminya, oh iya, mana dia? Dia di luar sekarang sedang memerah susu kambing kita. Ayo kita temui dia. Maka kedua kemudian menemui laki-laki yang sedang memerah susu kambing tersebut. Nah, begitu ibu dan anak ini telah berjumpa dengan laki-laki tersebut, dan ibunya gadis kecil tadi melihat siapa yang sedang memerah susu, betapa kagetnya dia berkata kepada anak perempuannya, anakku, celaka engkau. Nah, kenapa ini? Kamu tidak tahu siapa laki-laki ini? Tidak, Umi. Dia orang yang mulia, kata ibu tadi. Dialah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mendengar penjelasan Umi, gadis kecil tadi kaget dan ketakutan. Ya, ketakutannya bukan takut seperti takutnya melihat bahaya, tapi takutnya seorang anak kecil yang ternyata orang yang selama ini membantu memerah susu adalah seorang pejabat tinggi, seorang pemimpin. Menyadari bahwa yang selama ini membantu memerah susu ternyata sekarang ada seorang khalifah, maka ya itulah ketakutan yang dirasakan oleh si gadis kecil. Takut karena ya masa sih seorang pejabat tinggi kok disuruh memerah susu. Nah, tapi ternyata hal ini bukan merupakan suatu kesalahan dari sudut pandang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar merasa itu merupakan amal yang harus dia teruskan, karena dari kejadian-kejadian selama ini ternyata Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwa amal itulah yang merupakan amal perbuatan yang selama ini dinilai tinggi di hadapan Allah, yaitu membantu rakyat. Apalagi kedudukan Abu Bakar yang sekarang adalah seorang khalifah. Apabila seorang khalifah kok sampai mau membantu rakyat kecil, ini merupakan suatu pengorbanan yang tentu berbeda nilainya dibanding ketika Sayyidina Abu Bakar masih belum menjadi khalifah. Nah, sahabat pendidikan bocah Mon, dari kisah ini kita dapat mengambil suatu hikmah pelajaran betapa seorang Abu Bakar yang waktu itu seorang pemimpin kaum mukminin, seorang pejabat tinggi, rela mengorbankan waktunya hanya untuk membantu rakyat kecil. Betapa kerendahan hati seorang Sayyidina Abu Bakar, walaupun beliau adalah seorang pejabat tinggi, orang yang punya kedudukan, ternyata masih mempunyai kerendahan hati. Sifat kerendahan hatilah ini yang merupakan karakter utama yang perlu kita contoh, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, hendaknya kita tetap rendah hati. Jangan karena punya jabatan yang tinggi kemudian kita lupa diri atau kemudian sombong, apalagi kemudian lupa diri sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah, sahabat, semoga kisah yang luar biasa ini walaupun sederhana tetapi mengandung makna yang luar biasa, menyadarkan diri kita tentang pentingnya rendah hati. Dan di sisi lain kita juga berharap mudah-mudahan suatu saat kita akan mendapatkan pemimpin yang seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu pemimpin yang
berani, yaitu pemimpin yang rela untuk berkorban demi rakyatnya, yang memahami kesulitan rakyatnya, ya. Pemimpin yang menyatu akrab dengan rakyatnya, yang mungkin sekarang populer disebut dengan blusuan. Tetapi blusuan yang kita harapkan adalah memang dari hati nurani yang ikhlas, bukan karena tujuan pencitraan, tapi benar-benar memang ikhlas karena Allah. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya, kita selalu berdoa, kita selalu berharap mudah-mudahan Allah mendatangkan pemimpin yang akan memimpin Indonesia ini di masa depan, seorang pemimpin yang adil, rendah hati, dan mencintai rakyatnya. Amin. Demikian sahabat, semoga bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah. Mohon maaf atas kesalahan dan mohon dukungannya terus agar channel ini masih terus berkembang. Insyaallah kita jumpa lagi. Ya, tutup episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan umumnya yang dibantu adalah janda-janda yang sudah ditinggalkan suaminya. Janda ya ditinggal suami. Ya, Umi tidak anakku, celaka engkau. Lah, kenapa Umi? Kamu tidak kenal siapa anak ini? Kecil, apalagi kedudukan Umar. Kok Umar? Ulang. Ya, tidak sekedar karena tujuan lupa lagi.